Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1573 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan, dan biarlah kami terus berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sekali lagi. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 110 ini adalah nubuatan yang mengarah kepada Kristus Yesus, Sang Mesias. Makanya Mazmur ini dikenal dengan Mazmur Mesianik. Karena Mazmur ini berbicara tentang Sang Mesias, anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk menerjemahkan dan menjelaskan berkat yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini dengan sudut pandang yang saya tangkap. Saya tetap menempatkan Tuhan sesuai dengan porsinya. Dan yang duduk itu saya terjemahkan adalah kita semua orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan apa maksud Mazmur ini berkata duduklah di sebelah kananku. Saya menemukan makna yang luar biasa dari ayat ini. Apa artinya? Yang pertama, Tuhan mau kita jadi anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita seperti anak kecil di pangkuan Bapa kita. Kita hanya berdiam diri saja, tahu-tahu semuanya sudah beres. Karena semuanya dikerjakan oleh Allah Bapa kita. Amin. Haleluya. Tuhan mau kita berdiam diri saja di hadapan Tuhan. Dekat saja dengan Tuhan. Tuhan mau saudara duduk diam. Seperti Maria yang mendengarkan kebenaran firman. Seperti anak kecil yang betul-betul duduk manis di pangkuan bapaknya. Dan bapaknya yang bereskan segalanya. Bapa kita juga yang akan menginjak-injak semua musuh-musuh kita. Amin. Perhatikan. Apa yang Tuhan injak? Musuh-musuh kita. Betul? Apa artinya? Dengar baik. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini. Pertanyaan saya, apakah semua orang menerima dia? Tidak. Banyak yang menolak Yesus. Mereka adalah orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Tuhan Yesus saja. Dia adalah Allah itu sendiri. Tapi banyak orang yang tidak suka dengan dia. Menolak Yesus. Bukti penolakan orang-orang pada saat itu, mereka menyalibkan Yesus, membunuh dia di atas kayu salib itu. Dengar baik,
Yesus saja datang sebagai Tuhan, banyak yang tidak terima. Banyak yang tidak senang, banyak yang tidak suka, banyak yang benci, banyak yang memusuhinya. Apalagi sampean. Apalagi saudara dan saya yang baru percaya, baru melayani Tuhan. Kalau kita dibenci, berarti kita sudah serupa dengan Tuhan. Kalau kita ditolak, setidaknya kita sudah mirip-mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi bersyukur, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, musuh kita itu iblis. Apa janji Tuhan? Tuhan akan membuat musuh-musuh kita menjadi apa? Tumpuan kaki kita. Kita akan menginjak iblis. Amin. Haleluya. Tuhan akan melakukan itu. Karena saudara dan saya adalah siapa? Adalah anak-anaknya. Amin. Sebagai anak, saudara cukup diam dekat Bapa. Rasakan dan nikmati kehangatan hadirat Bapa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kapan kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan? Saya perhatikan di Injil Yohanes pasalnya pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita diangkat menjadi anak Tuhan? Perhatikan ayat ini. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan yang kedua, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Kita pada saat itu juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kalau kita sudah menjadi anak Allah, bebas dari masalah pergumulan, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita juga. Di dalam Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Bukan anak-anak yang cemen, bukan anak-anak yang cengeng, tetapi anak-anak yang hebat. Makanya Tuhan izinkan saudara mengalami satu persoalan pergumulan supaya saudara menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukan menjadi anak-anak yang gampangan, bukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan dalam kehidupan kita supaya kita kembali kepada Bapa kita. Sama seperti anak yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia ada dalam perantauan, ketika dia susah, dia ingat kepada Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kalau saudara anak-anak Tuhan, berarti saudara juga berhak atas warisan sorga yang Bapa kita sediakan buat saudara dan saya. Tuhan mau saudara dekat dengan Tuhan. Karena saudara adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan mau kita belajar seperti murid. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Apa artinya? Tuhan mau saudara dan saya duduk belajar menjadi seperti seorang murid. Sudah perhatikan anak kecil, anak itu proses belajarnya, dia melihat, memperhatikan, lalu dia meniru apa yang diperbuat bapaknya. Itulah proses belajar anak. Tuhan mau saudara dan saya belajar menjadi seorang murid Tuhan. Apa yang saudara baca, dengarkan, lihat pada pribadi guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan teladan yang luar biasa kepada kita semua orang percaya, anak-anaknya, melalui kisah-kisah yang ada di dalam Injil. Tugas kita sebagai murid
Tuhan Yesus, kita harus belajar melakukan semua apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan teladankan kepada kita. Tuhan mau kita melakukan hal yang sama. Amin. Haleluya. Makanya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya setia mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama dengan nol besar. Ada banyak orang yang kelihatannya rohaninya mantap, tetapi karakternya nol besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid pasti ada banyak pekerjaan rumah, PR yang harus kita kerjakan setiap hari. Dan tentunya ada ujian untuk kenaikan kelas. Amin. Kalau saat ini saudara mengalami pergumulan yang berat, itu mungkin ujian buat saudara untuk naik kelas. Amin. Haleluya. Tapi ingat, kalau saudara duduk dalam hadirat Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan saudara diserang oleh musuh-musuh saudara, dihancurkan oleh musuh-musuh saudara. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan saudara sendirian. Tidak akan dibiarkan saudara dikerjain musuh-musuh saudara. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Mungkin pencobaan-pencobaan yang saudara alami sekarang ini adalah ujian supaya saudara naik level. Amin. Belajarlah melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni, memberi, rendah hati, ketaatan, memberitakan Injil, dan seterusnya. Mari kita lakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ini PR yang harus kita kerjakan setiap hari sebagai murid-murid Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalaupun kita pernah berbuat salah, ya namanya seorang murid, ya pasti ada salahnya. Dan tugas dari guru itu membimbing kita supaya kita tahu kebenaran. Roh Kudus yang akan Tuhan Yesus taruh dalam hati saudara dan saya, Dia yang akan menuntun, membimbing saudara. Jadi ketika saudara berbuat satu kesalahan, saudara jangan mundur, jangan menyerah. Namanya kita murid, belajar lebih lagi supaya kita semakin disempurnakan. Haleluya. Tuhan mau kita duduk diam dekat Allah Bapa kita. Supaya apa? Kita belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan meremukkan musuh-musuh kita dan menjadi tumpuan kaki kita, ada di bawah kaki kita, dipermalukan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi murid Tuhan yang setia, murid Tuhan yang taat, murid Tuhan yang baik. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, duduklah di sebelah kananku. Tuhan mau kita mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara hanya diam, belajar, dan biarkan Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Amin. Tuhan dapat diandalkan. Haleluya. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia atau harta dunia ini. Saudara, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Artinya langit dan bumi tidak bisa kita andalkan, karena suatu hari akan runtuh. Tapi firman Tuhan, yaitu Allah itu sendiri, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia yang akan tinggal tetap.
abadi, kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Makanya Tuhanlah yang layak kita andalkan. Amin. Haleluya. Tuhan itu Allah yang cemburu. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan cemburu. Pertanyaan saya, gimana sih orang cemburu? Pasti marah, saudara. Orang yang dikuasai rasa cemburu, dia akan melakukan hal-hal yang nekat. Tuhan cemburu ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita lebih mengandalkan pekerjaan kita, bos kita, harta kita, keluarga kita, teman kita, daripada cari Tuhan. Sehingga di hari Minggu, saudara tidak gereja, tidak beribadah. Tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat, saudara akan kehilangan pekerjaan itu. Tuhan akan ambil pekerjaan itu. Tuhan akan ambil semua yang saudara andalkan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Ketika saudara lebih memilih berjalan dengan kekasih hati saudara, padahal hari itu harusnya saudara ada beribadah di rumah Tuhan atau saudara melayani. Tapi saudara korbankan ibadah, pelayanan demi kekasih hati saudara. Dengar baik, tinggal tunggu waktu. Saudara akan kehilangan kekasih hati saudara itu. Entah itu putus atau hal lain. Kenapa? Karena Tuhan itu pecemburu. Tuhan cemburu kalau saudara dan saya meninggalkan Tuhan karena yang sementara. Tuhan murka. Kalau saudara mengaku orang Kristen, dengar baik. Saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita ini debu tanah di hadapan Tuhan. Kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Seseorang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu menyerahkan semua perkara yang dia alami, dia sedang hadapi kepada Tuhan. Haleluya. Dia selalu membawa dalam doa, di persekutuan, di dalam ibadah, dia selalu datang kepada Tuhan. Itu tanda orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang tidak pernah datang beribadah kepada Tuhan, tidak pernah berdoa, itu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, mereka akan menjadi orang yang terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kalau saudara mengandalkan Tuhan. Karena saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Raja Daud mengalami hal-hal yang luar biasa dahsyat dalam hidupnya. Amin. Dia bisa mengalahkan pahlawan Filistin, Goliat yang gagah perkasa itu. Saya bayangkan, Goliat maju sendiri saja. Tentara Israel mundur. Tapi Goliat tumbang di tangan anak muda yang bernama Daud. Kenapa Daud menang? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Amin. Makanya Daud berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi kamu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengandalkan Tuhan. Makanya tidak heran. Goliat yang gagah perkasa, yang sangat-sangat ditakuti, tumbang di tangan Daud, orang yang mengandalkan Tuhan. Demikian juga yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di depan saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan menumbangkan Goliat-Goliat yang ada di depan saudara. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya duduk di sebelah kanannya. Artinya, Tuhan mau kita berdiam diri. Amin. Belajar, jadi murid, dan hidup mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan akan melakukan perbuatan yang heran, ajaib, dan dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk berdiam diri, dekat di hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar menjadi murid Tuhan yang baik, dan biarlah kami terus hidup mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami.
Berkati semua pendengar sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.